Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9C. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Pimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, cek kehadiran dulu ya. Tanggal 27. Kelas 9C yang tidak hadir siapa saja? Kelvin. Siapa nak? Aidil. Kenapa Aidil? Sakit. Kemudian? Kelvin Lois. Sakit juga. Sakit. Terus kemudian Aidil, Kelvin, siapa lagi? Akmal, Kafa, kemudian Suko. Sudah. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, silakan dilihat dulu di bawah kalian. Ada sampah enggak? Nah, masukkan ke goodie bag masing-masing, silakan. Tuh, ambil sedot. Oke. Sudah. Sudah bersih ya? Sudah? Baik, anak-anak. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tapi sebelum kita mulai, nah, yuk silahkan berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu nasional. Ya. Mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, bersambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, sudah, silakan duduk. Nah, kita lanjut ke ice breaking ya. Tahu tepuk fokus? Nah, nanti kalau ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tapi pakai tepuk ya, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, terus tepuk fokus. Prok, 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 melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Yuk kita coba. Tepuk fokus, tepuk belum. Nanti kalau tepuk 1 baru. Tepuk fokus, tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah ya? Sudah semangat? Nah, belum? Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti kalian melakukan kegiatan literasi dan diskusi, maka peserta didik dapat menganalisis hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan benar.
Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan Pancasila dengan NKRI dengan benar. Modelnya kita pakai PBL ya, nah ya. PBL adalah problem based learning. Jadi belajar tapi berdasarkan masalah dulu. Ya. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Nah, terus nanti tanya jawab, presentasi gitu ya. Medianya presentasi Canva dan video contoh kasus. Asesmen pembelajaran penilaian kalian dari observasi aktivitas diskusi. Gimana cara kalian berdiskusi dalam kelompok, partisipasinya, cara mengkomunikasikan hasil presentasi, ya. Terus kemudian penilaian presentasi kelompok dari bagaimana kreativitas penyajiannya. Lanjut, nah kegiatan PBL itu ada 5 langkah. Nanti Ibu sajikan masalah dulu, ada 6 kasus sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Setelah itu kalian diskusi kira-kira kasus tadi itu solusinya gimana, ya. Kemudian pecahkan masalahnya, kalian presentasi, habis itu kita evaluasi dan analisis bersama. Ya, ada 5 tahapan. Selanjutnya, nah, kegiatan 1, orientasi pada masalah. Nah, Ibu jelaskan sebentar, apa sih hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Jadi negara Indonesia itu negara yang luas. Kita ada 17.508 pulau. Itu masih ada yang belum diberi nama, ya. Nah, negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nomor 1, ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Terus kemudian apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, Bu, Pancasila itu? Lihat, karena negara kita negara yang besar dan luas, ya, negara bentuknya kepulauan, maka ini bisa menjadi potensi keragaman dan kekayaan budaya. Terus kemudian di sisi lain dia bisa menjadi ancaman dan tantangan, ya. Kalau negara yang besar itu dijaga, maka potensinya dia akan sangat kaya budaya dan indah. Kalau kita lihat di akuarium misalnya. Akuarium itu kalau ikannya warnanya coklat semua indah enggak? Tidak. Tapi kalau kita lihat akuariumnya itu ya beraneka ragam warna ikan, kemudian dikasih hiasan terumbu karang, itu akan terlihat indah. Sama seperti negara Indonesia. Ya, negara Indonesia punya berapa provinsi? 38, ya kan, dengan beraneka ragam sukunya. Agamanya ada berapa? Ada 6, ya, suku budaya dan adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, maka negara kita kaya akan budaya. Ya, terus kemudian ini kekayaan dan keragaman budaya ini harus ada alat pemersatu supaya tidak terjadi ancaman terhadap negara Indonesia. Apa alat pemersatu itu? Yaitu Pancasila. Sila ketiga bunyinya apa? Oke, Persatuan Indonesia, kita bersatu ya dengan semboyan kita yaitu ya. Jadi itulah hubungannya. Negara yang beragam ya bisa menjadi potensi kalau kita jaga dengan baik, tapi di lain sisi ya kalau tersulut emosi bisa menjadi ancaman. Nah, ini harus ada alat pemersatunya, yaitu apa? Pancasila. Pancasila sila berapa? 3, ya. Nah, ini dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di buku atau kitab apa? Sutasoma, betul. Karangan Empu? Tantular. Lanjut. Hubungan Pancasila dengan NKRI. Silakan dibuka bukunya. Nah. Buku bos, buku kuadra. Edit. Maaf Erlangga ya. Halaman 19 buku Erlangga. Halaman 19 buku Erlangga, halaman berapa ini? 20
2 untuk buku bos. Sudah? Sudah ketemu? Nah, yang di buku bos, lihat yang paling bawah itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempatnya disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya dan berdasar kepada ya ketuhanan, kemudian kemanusiaan, terus ya, terus sosial budaya. Oke, nah di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu ya ada rumusan Pancasila. Pancasila menjadi dasar apa? Pembentukan NKRI. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Begitu ya. Dalam UUD 45 dijelaskan bahwa negara Indonesia terbentuk berdasar kepada ya kan ketuhanan yang Maha Esa, berarti dasarnya adalah Pancasila. Maka ketika negara kita sudah terbentuk, sistem pemerintahannya pun harus berpedoman pada Pancasila. Ini ya. Lanjut, pasal 37 ayat 5. Buka buku Bos dan Erlangganya. Silahkan. Pasal 37 ayat 5. Sudah ketemu? Menyebutkan bahwa apa bunyinya? Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan. Iya, tidak dapat dilakukan perubahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah. Berarti sampai kapanpun negara kita bentuknya akan kesatuan. Bisa tidak jadi negara Serikat Indonesia? Tidak bisa. Ya, oke. Nah, ini video tentang permasalahan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita saksikan bersama. Oke, dari video tersebut, ya, apa yang kalian tangkap? Video apa itu? Siapa yang bisa jawab? Membuang sesajen, betul. Yang buang siapa? Orang, oknum tertentu, betul. Yang dibuang apa? Sesajen. Daerah mana tadi? Gunung Semeru, betul. Daerah Lumajang, Jawa Timur ya. Nah, anak-anak, perbuatan itu betul atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena menghargai budaya orang. Iya, tidak menghargai budaya orang lain, betul. Di Indonesia selain ada 6 agama juga ada banyak kepercayaan. Bagi orang Islam hal tersebut memang salah. Tetapi bagi kepercayaan, ya kan, keyakinan orang lain, misal, ya, contoh sederhana di daerah Baduy, mereka tidak beragama Islam, tidak Buddha, tidak Hindu, tapi agama orang Baduy adalah Sunda Wiwitan, betul. Ya, Sunda Wiwitan Islam enggak? Enggak. Kristen enggak? Enggak. Katolik? Enggak. Mereka
keyakinan, kepercayaan sendiri, ya. Maka di daerah Jawa itu ada kepercayaan namanya kejawen. Kejawen itu bagaimana ya, seperti tadi, ngirim sesajen, ada dupa dan lain-lain, itu kejawen. Nah, kita sebagai umat beragama, ya baik Islam, Kristen, Katolik, harus menghargai dan menghormati keyakinan yang berbeda tersebut. Kenapa? Karena tidak semua warga negara Indonesia itu beragama 6, tapi juga ada keyakinan, ya ada kepercayaan. Oh itu pohon itu ada penunggunya, ada kekuat keris itu ada apa itu kekuatannya. Ya itu memang ada. Ya agama kejawen. Kalau kalian ke Jawa, daerah Jogja, terus daerah Solo, terus kemudian daerah pantai-pantai sekitar Jawa Timur itu banyak kepercayaan kejawen. Ya tugas kita apa? Kita negara yang bineka tunggal ika. Maka kita harus menghargai apa? Menghargai apa, Nak? Perbedaan. Nah, perbedaan. Oke, baik. Sekarang LKPD. Buat presentasi Canva ya, yang menjelaskan tentang 1. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, 2. Hubungan Pancasila dengan NKRI. Kemudian setiap kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 1 berarti silakan cari solusi dari konflik Sampit Madura menurut kelompok kalian gimana? Ya, ini ada masalah konflik-konflik berdasarkan sukunya, agamanya, konflik keberagaman. Ya. Kelompok 1 berarti dapat ini Sampit Madura, kelompok 2 dapat konflik Ambon. Ya, kelompok 3 dapat kerusuhan Mei 98. Ya. Terus kemudian kelompok 4 dapat konflik Ahmadiyah. Kelompok 5 dapat konflik Lampung, dan yang terakhir adalah konflik Poso. Dari masalahan ini, silahkan menurut kelompok kalian solusinya itu gimana? Ya, bekerjalah dengan baik, kerjasama, diskusi. Kerjanya silahkan satu kelompok ambil 2 HP. 1 untuk mencari referensi atau berita-berita di internet. Yang kedua untuk buat presentasi Canva. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, Nak? Apa? Ya, silakan. Konfliknya boleh dijelasin, Bu. Boleh, silakan. Jelaskan secara singkat saja. Ya. Waktunya 15 menit ya dari sekarang. Ya. Silakan cari solusi dari setiap permasalahan sesuai dengan kelompok kalian. Ya, Nak? Ya, silakan. Siapa yang buat presentasi? Tulis kelompok berapa, kelas, dan nama anggotanya. Oke. Nah. Udah, lanjut. 10 menit lagi. Ya. Jawaban slide 1, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Slide 2, hubungan Pancasila dengan NKRI. Baru slide yang ketiga, solusi atas permasalahan yang kalian terima sesuai dengan kelompok. Ya.
Sudah ketemu konflik Poso? Nah, baik, kalian sudah berdiskusi di setiap kelompok. Sekarang saatnya untuk kegiatan 4, presentasi hasil karya. Nah, yang maju untuk pertama kali adalah kelompok 6. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silahkan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mesya Wahyayasi dari Aksi Belakang. Saya Carolina. Saya Banding Nazara dari Aksi 13. Saya Rawayani dari Aksi 19. Saya Salamia dari Aksi 20. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu karena sebenarnya menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional menjelaskan nilai persatuan, keadilan, dan toleransi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tetap satu. Di mana sebuah tersebut menjadi wujud pemahaman yang Pancasila dalam menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Lanjut. Hubungan Pancasila dengan NKRI. Lanjut. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat erat. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai landasan, pedoman moral, dan perekat persatuan bagi NKRI. Sedangkan NKRI adalah wujud negara yang didasarkan dan diatur oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikannya fondasi kokoh untuk persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keberagaman. Konflik Poso. Ya, silakan. Giliran siapa? Konflik Poso. Solusi utama konflik Poso adalah melalui Deklarasi Malino 2001, sebuah perjanjian damai yang menghentikan kekerasan dan tindakan lanjuti dengan rekonsiliasi melalui dialog lintas agama, pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat lokal termasuk penggunaan kearifan lokal seperti Sintofu Maroso. Selain itu, solusi jangka pendek juga meliputi pemisahan sementara komunitas dan pengiriman pasukan keamanan. Pasukan keamanan. Lanjut. Terima kasih. Oke. Nah, buka kembali yang konflik Poso. Oke. Solusi dari konflik Poso menurut kelompok 6 seperti yang sudah ditayangkan. Ya. Silahkan kelompok yang lain untuk bertanya kepada kelompok 6. Muhammad Rehan dari absen 21 ingin bertanya, apa dampak sosial dan ekonomi dari konflik Poso? Oke, Rehan bertanya apa dampak Sosial dan ekonomi dari konflik Poso. ya, dampak sosial dan ekonomi dari konflik Poso. Sudah, Rehan? Sudah. Silahkan. Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan kedua? Ini aja tunggu selesai dulu pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Kelompok mana lagi yang mau bertanya?
Ya. Perkenalkan, saya Azkia Banafsa dari absen 9. Jadi pertanyaan saya mengenai konflik Poso adalah apa penyebabnya konflik Poso itu terjadi? Oh, penyebab. Penyebab kenapa bisa tercetus konflik Poso. Silakan kelompok 6 bisa menjawab. Sudah siap menjawab? Sudah, silakan dijawab dulu pertanyaan pertama. Dari Rehan Zahran. Izin menjawab dari pertanyaan Rehan. Apa dampak sosial dan ekonomi dalam konflik Poso? Ya. Yang pertama ada dampak sosial. Dampak sosial itu pertamanya kehilangan kepercayaan, terus ada kepercayaan dan trauma, Ya, trauma. ada kerusakan tatanan sosial, Ya. dan ketidakstabilan. Kalau dampak Yang kedua, dampak ekonomi. Dampak ekonominya menjadi kerugian ekonomi, kemerosotan ekonomi daerah, Ya. perampasan hak ekonomi, dan kerusakan infrastruktur. Oke, kerusakan infrastruktur, ekonominya terganggu karena masyarakatnya sedang berkonflik ya. Oke, gimana Rehan? Oke, setuju. Rehan sudah terjawab. Lanjut Askia, pertanyaan Askia silakan dijawab oleh siapa? Kita bertiga. Oke, bertiga, silakan. Untuk menjawab pertanyaan Askia tadi, yang pertama ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Contohnya persaingan antara penduduk asli dan pendatang dalam pekerjaan, perdagangan, dan akses sumber daya. Kedua, ketegangan antar agama. Contohnya hubungan antara kelompok Islam dan Kristen yang memburuk karena provokasi, kesalahpahaman, dan isu intoleransi. Isu intoleransi, baik. Konflik yang ketiga, instabilitas politik lokal. Contohnya pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Perebutan kekuasaan di tingkat daerah memicu konflik yang diperparah oleh elit politik yang dimanfaatkan isu agama. Konflik terakhir yaitu pemicu langsung. Contohnya perkelahian antar warga pada malam Natal 24 Desember 1998 yang berkembang menjadi kerusuhan dan kekerasan berkepanjangan. Berarti inti dari penyebab konflik Poso adalah tentang masalah tentang agama, ya. Ini adalah ancaman ketika keberagaman di Indonesia itu tidak dijaga dengan benar. Nah, begitu ya. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjaga negara kita dengan cara mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila. Oke. Sudah selesai kelompok 6, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Silakan bisa duduk. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok tentang konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah. Sebelum itu perkenalkan anggota kami yaitu Muhammad Rehan Zahran dari absen 21. Ya. Raditya Putrasawan dari absen 25. Oke, lanjut. Kelompok 5. Nomor 1. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah dasar jiwa dan ideologi NKRI yang menuntun kehidupan berbangsa. Nilai-nilai terutama sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi pengikat agar bangsa tetap utuh dan tidak berpecah meski memiliki banyak perbedaan, sehingga keutuhan NKRI dapat terjaga dengan kokoh. 2. Hubungan Pancasila dengan NKRI. Pancasila adalah dasar jiwa dengan ideologi NKRI yang menuntun kehidupan berbangsa. Nilai-nilainya terutama sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi pengikat agar bangsa tetap utuh dan tidak terpecah meski memiliki banyak perbedaan, sehingga keutuhan NKRI dapat terjaga dengan kokoh.
Ketiga, konflik Ahmadiyah. Penjelasan. Konflik Ahmadiyah terjadi karena perbedaan keyakinan antara jemaah Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Muhammad sebagai nabi, sedangkan mayoritas umat Islam meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Perbedaan ini menimbulkan penolakan, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia. Oke, lanjut. Solusi. 3. Konflik Ahmadiyah. Solusi permasalahan. Yang pertama, dialog antar umat untuk meningkatkan saling pengertian. Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi dan kekerasan. Yang ketiga, perlindungan hak beragama oleh pemerintah sesuai UUD 1945. Keempat, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di masyarakat. Kesimpulan, konflik Ahmadiyah menunjukkan tantangan Indonesia dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama sesuai Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Perbedaan keyakinan seharusnya dihormati demi menjaga persatuan. Dalam bingkai NKRI, penyelesaiannya harus menegakkan keadilan dan melindungi hak semua warga negara. Oke. Selesai? Yang bertanya satu orang saja. Oke, Manda. Absen? 7. Amandara. Ya. Ya. Kenapa? Oke, assalamualaikum. Ya. Ya, Nak. Oke, salam. Mandara Hulatabina dari absen 7. Saya mau nanya, bagaimana pengaruh konflik Ahmadiyah terhadap kehidupan sosial dan keamanan masyarakat? Ntar main game dulu aja, Fat, ya? Enggak, ini sampai sini. Dari pertanyaannya Amanda, konflik Ahmadiyah membuat kerukunan terganggu, menumbuhkan toleransi, menimbulkan diskriminasi, serta memicu perpecahan sosial di tengah masyarakat. Udah, terima kasih. Sekian Oke, dari baik. Terima kasih kelompok 4. Nah, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, kita beri tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Ayo. Baik. Baik, anak-anak, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya setelah kalian presentasi adalah kita analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Dari kelompok yang sudah maju tadi, ya, intinya permasalahan yang ada di setiap kelompok adalah permasalahan tentang keberagaman. Nah, dari permasalahan keberagaman tersebut, maka kuncinya, solusinya, ya, untuk memecahkan masalahnya adalah kita harus bersatu, bertoleransi, saling melakukan kegiatan sikap, ya, yang harus sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Oke, gitu ya. Kemudian penutup refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, oke. Terus apa lagi? Dapat pengetahuan, pemahaman yang baru. Oke, ya. Dibuka dengan nyanyi, dilanjut dengan tepuk, ya. Kemudian kalian bisa diskusi, ya kan? Sehingga pembelajaran menyenangkan. Anak-anak, kendala apa yang kalian hadapi kira-kira dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke.
Bisa diskusi dengan lancar ya? Bisa. Pakai aplikasi Canva tentunya itu akan menarik dan lebih membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Begitu ya? Iya, Oke, baik. Kemudian, nah, rencana pembelajaran berikutnya maka kita akan mulai latihan-latihan soal karena materi kalian sudah selesai. Begitu ya. Kemudian pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Ya, nah, pimpin lagi doa, silakan. Silakan. Ya. Berdoa. Pause dit. Oke teman-teman, Ulang. Stop. Kak Amanda, udah? Sebelum kita sholat, marilah kita tutup pelajaran ini dengan doa. Kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai mengucapkan salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.